haleluya. Satu sukacita yang luar biasa buat saya bisa berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan, walaupun lewat media, tapi kita percaya Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, sanggup memberkati masing-masing kita. Haleluya. Hari ini saya berada tepat di jembatan Nederland Lobo yang menghubungkan antara Lobo dengan Bunta. Nah, jembatan ini kalau saudara perhatikan itu dibangun sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih tahun 1940-an. Jadi sudah terbilang cukup lama. Tetapi yang hebat, yang luar biasa, haleluya, sampai hari ini jembatan ini bisa tertata dengan rapi, bisa berdiri dengan kokoh, dengan luar biasa. Nah, saya ingat satu ayat yang luar biasa buat kita, karena saya percaya Tuhan itu ajaib. Nah, Mazmur pasal 126 ayat 1, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Apa artinya keadaan kita seperti orang yang bermimpi? Artinya sesuatu yang unlogik, yang sepertinya nggak masuk akal. Mungkinkah Tuhan bisa berbuat sesuatu? Mungkinkah Tuhan bisa merubah sesuatu? Mungkinkah Tuhan bisa memberikan hal-hal yang bagi kita tidak mungkin? Tetapi saya percaya kalau Tuhan bilang sesuatu itu pasti terjadi, itu akan terjadi. Itu sebabnya suruh kasih dalam Tuhan. Jangan pernah ragu dengan Tuhanmu, jangan pernah ragu dengan Yesusmu, haleluya. Karena Dia bisa merubah apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Dia. Sehingga Alkitab dengan jelas bicara seperti orang yang bermimpi, tidak disangka-sangka peristiwa itu bisa terjadi, berkat itu bisa turun, blessing itu bisa kita alami dalam hidup kita. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Haleluya. Saudara bisa bayangkan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Sekalipun mungkin kita ada di lembah kekelaman, kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan dan lain sebagainya, pergumulan bisa datang silih berganti, tapi jelas Alkitab bilang Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Selama ada Tuhan, perkara besar akan kita alami. Mungkin sudah menyaksikan program acara hari ini, sudah berkata, tapi dokter bilang, dokter ngomong sama saya pendeta bahwa penyakit ini tidak mungkin sembuh. Itu dokter yang ngomong. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, orang bisa ngomong apapun, termasuk mungkin orang berkata bahwa sakitmu tidak mungkin sembuh. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa menyembuhkan. Dokter mungkin vonis usiamu tinggal 4 bulan lagi, dokter mungkin vonis usiamu tinggal 1 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan berkenan, maka penyakit sehebat apapun yang menggerogoti hidupmu, kalau Tuhan yang buka pintu, kalau Tuhan yang menjamah, kalau Tuhan yang melawat, Tuhan bisa menyembuhkan kapan saja Tuhan mau. Haleluya. Mungkin berkata, tapi pendeta, rumah tangga saya ada di ambang-ambang kehancuran, rumah tangga saya ada di ambang-ambang perceraian. Apakah rumah tangga saya masih bisa dipulihkan Tuhan? Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang buat saudara, Tuhan sanggup melakukan perkara besar kepada kita. Haleluya. Mungkin bilang, tapi usia saya sudah 39 tahun, apakah Tuhan bisa memberikan aku pasangan hidup yang terbaik? Usia saya sudah 38 tahun, apakah Tuhan masih bisa memberikan saya pasangan hidup? Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang bahwa Tuhan bisa lakukan perkara besar buat kita. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu sadar kalau Tuhan itu bisa melakukan perkara besar, apa tindakan kita? Yang pertama, jangan memberontak. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dunia bisa menyerang kita, dunia bisa berusaha menarik kita untuk keluar dari track Tuhan, untuk keluar dari panggilan Tuhan. Tapi selama kita tidak memberontak, selama kita belajar untuk setia, maka dari seluruh yang kita kerjakan dan lakukan, kita akan lihat perubahan yang luar biasa terjadi buat kita. Haleluya. Mungkin sudah berkata, tapi suami saya sudah pergi selama 3 tahun, tapi istri saya sudah pergi selama 5 tahun. Tuhan bisa enggak mengembalikan dia kepadaku? Tuhan bisa enggak memulihkan semuanya? Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya cuma mau bilang, selama kita tidak memberontak, kita punya hati untuk setia, kita punya hati untuk belajar mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita tahu bahwa di ujung dari seluruh kesetiaan kita, Tuhan bisa mengerjakan mujizat yang luar biasa buat anak-anaknya. Haleluya. Tapi mungkin saudara berkata bahwa, ya tapi pendeta, saya bukan
lahir dari keluarga kaya, saya bukan lahir dari keluarga pejabat. Apakah saya bisa menjadi pegawai negeri? Apakah saya bisa menjadi orang? Apakah saya bisa menjadi leader? Apakah saya bisa menjadi pemimpin? Buat Tuhan tidak masalah, selama hati kita tidak memberontak, selama hati kita belajar untuk setia. Di ujung dari sebuah kesetiaan kita selalu ada berkat. Itu sebabnya janji firman Tuhan dengan jelas bicara buat kita, haleluya, bahwa apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, yang tidak pernah muncul merencana hati manusia, itu yang Tuhan kerjakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mampu mengerjakan perkara-perkara besar buat kita, yang pertama, jangan memberontak. Yang kedua, layani Tuhan dengan segenap hati, layani Tuhan dengan setulus hati, karena kita percaya semakin kita tulus, semakin kita mengerjakan semuanya dengan segenap hati, selalu ada blessing, selalu ada berkat, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa akan kita alami dalam hidup kita. Jadilah anak-anak muda yang militan, jadilah kepala keluarga yang hidup bersih, hidup sungguh, tidak memberontak, belajar setia. Jadilah ibu-ibu rumah tangga, haleluya, yang luar biasa melayani dengan segenap hati. Karena kita percaya buat orang-orang yang melayani dengan segenap hati, buat orang-orang yang belajar setia, Tuhan selalu membantu, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu mengerjakan perkara-perkara besar buat dia, haleluya. Dari jembatan Nederland Lobu ini, saya percaya saudara akan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saya rindu berdoa buat setiap masing-masing saudara. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hari ini kami sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara besar buat kami. Selama hidup kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, selama kami belajar untuk setia, tidak memberontak, dan selama kami melayani dengan segenap hati. Kami tahu betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada persoalan, tapi di ujung dari seluruh pergumulan hidup kami pasti ada mujizat dan pertolongan yang akan Tuhan kerjakan buat hidup kami, buat suami kami, buat anak-anak kami, buat istri kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan kami dimanapun kami ada. Kami berdoa, kami bersyukur hidup kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yeah. Dari Lobu ini kita percaya Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangatlah, tetap berjuang, iring Tuhan dengan segenap hati. Haleluya.